di tengah krisis ini ketidakkawanan sosial sebuah bangsa besar bernama Indonesia itu diuji. Budaya kita kemudian yang budaya otentik, budaya asli, kemudian semakin tenggelam. Demokrasi ini adalah anak pungut. Silakan baca lagi gagasan Bung Karno dalam risalah. Politik sekali lagi penting, tapi memperbaiki bangsa ini jauh lebih penting. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu kita lagi dalam di channel ini. Pada kali ini kita akan bahas tentang sebuah kutipan yang saya dapat dari seorang budayawan Sumatera Barat, yaitu bernama Eri Mevri, dalam sebuah diskusi atau sambutan dalam acaranya di sebuah komplek kebudayaan yang dia bangun secara personal. Ada kutipan yang menarik. Demokrasi adalah anak pungut, kebudayaan adalah anak kandung. Namun sayang, katanya, negeri ini lebih cinta terhadap anak pungut daripada anak kandung. Kenapa kemudian beliau mengungkapkan ini? Beliau kemudian mengungkapkan ini dengan alasan untuk biaya demokrasi negara mengeluarkan begitu banyak uang sampai triliunan rupiah. Tapi untuk memelihara kebudayaan negara berhitung. Sementara pada satu sisi kita bicara tentang konsep negara yang berbudaya, konsep tentang kearifan lokal, tetapi itu hanya tinggal kata-kata. Kita kemudian lebih fokus dalam urusan-urusan politik berupa pemilihan langsung, pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah yang berakibat kebudayaan kita kemudian tidak terpelihara dengan baik. Beberapa catatan kemudian menemukan tiap hari atau beberapa buah atau beberapa bahasa daerah kemudian hilang dan punah. Kemudian beberapa kebudayaan, kesenian tradisional kita kemudian tidak lagi bisa bangkit atau bisa lagi tampil. Kenapa? Karena tidak ada penerusnya. Namun politik menjadi menarik karena tidak terlepas negeri ini dalam setiap detiknya selalu ada denyut perpolitikan. Sehingga kemudian politisi berpikir bagaimana kemudian membangun infrastruktur dan struktur politik, membangun kekuatan politik. Akibat yang terjadi adalah tanpa kita sadar, hari ini kita terjebak pada apa yang dinamakan dengan demokrasi yang menurut saya, atau bukan menurut saya sebenarnya, kalau kemudian kita yang sering mengagung-agungkan Bung Karno sebagai the founding father kita, sebagai bapak proklamasi kita yang melahirkan Pancasila, maka kemudian Bung Karno dalam pidato 1 Juni, kalau seingat saya ada 3 kali beliau menyebut kita akan membangun demokrasi, tetapi bukan demokrasi barat yang liberal. Menarik ungkapannya. Artinya apa? Bung Karno menyadari bahwasannya demokrasi liberal, demokrasi langsung tidak cocok dengan konsep Indonesia. Sehingga tidak terlepas sebenarnya kalau kita tarik bagaimana kemudian di awal-awal kemerdekaan yang kemudian dikenal dengan maklumat X, yang bagaimana kemudian Bung Hatta mengeluarkan kebijakan juga salah satunya yaitu membentuk parlemen dan membentuk partai politik. Kalau kita membaca beberapa letter sejarah, kemudian sebenarnya Bung Karno sedikit atau kurang sependapat dengan lahirnya partai-partai politik. Kemudian juga tidak terlepas, setuju dan tidak setuju plus minus, Bung Karno pernah menerapkan demokrasi terpimpin, dan itu juga tidak sepakat Bung Hatta. Karena dalam gagasan Bung Hatta, demokrasi harus dibangun oleh kekuatan-kekuatan politik. Maka kemudian yang perlu kita ulas adalah kita pasca reformasi sudah terjebak pada siklus politik yang tiap hari, tiap detik, day to day, minggu per minggu, bulan per bulan, tanpa tiada hari yang kemudian kita berbicara tentang siapa menjadi apa dan apa menjadi apa.
Sementara negara-negara lain terus berkembang, terus maju, kita selalu ribut dalam persoalan-persoalan politik, dinamika politik, atau dinamika demokrasi. Kita ulas yang di awal tadi, yaitu pendapat budayawan Sumatera Barat Eri Mevri tersebut. Demokrasi adalah anak pungut, kebudayaan adalah anak kandung. Setelah reformasi kemudian kita ditawarkan hidangan dengan euforia kebebasan, yaitu melaksanakan pemilihan secara langsung. Yang terjadi akibatnya adalah berbiaya tinggi, demokrasi berbiaya tinggi, kemudian infrastruktur sosial rusak, terjadi bentrokan, terjadi pertikaian, terjadi kemudian gesekan di antara masyarakat, yang sebenarnya betul demos dan kratos, kedaulatan suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Yang jadi perdebatan kita adalah apakah gagasan demokrasi liberal cocok atau tidak untuk Indonesia. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat pidato Bung Karno, kita lihat pidatonya Bung Hatta, pendapat Bung Hatta, bagaimana kemudian Bung Hatta menawarkan gagasan tentang demokrasi asli Indonesia, yang kemudian lebih sederhana dibahasakan sebagai demokrasi desa, yang bersifat komunal dan gotong royong, sama dengan gagasan Bung Karno, yang kemudian Eka Sila, inti dari Pancasila itu adalah gotong royong. Kita mengenal pemilihan pimpinan-pimpinan dalam masyarakat komunal kita atau masyarakat adat kita, yang kemudian dikenal sebagai kearifan lokal yang genuine. Ada yang kemudian ditunjuk, diangkat, dipilih secara berjenjang dan bertingkat. Sebenarnya kalau kita lihat, tidak beberapa daerah gagasannya adalah pemilihan langsung dalam masyarakat adat kita. Tetapi kemudian kita dipaksa dengan sebuah hidangan atas nama kedaulatan rakyat, yaitu berupa demokrasi langsung, rakyat langsung memilih pemimpinnya. Akibat yang terjadi, beban anggaran terhadap keuangan negara, keuangan daerah begitu luar biasa. Pertanyaannya adalah, ingat rumusan sila keempat Pancasila, permusyawaratan perwakilan. Kemudian bagaimana gagasan Mr. Muhammad Yamin tentang permusyawaratan atau MPR, gagasan tentang Indonesia yang bermusyawarah. Artinya apa? Negara Indonesia yang kemudian lahir dengan kesepakatan, gagasannya adalah merangkum nilai-nilai yang ada dalam nilai Nusantara yang kemudian kita kenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita punya demokrasi di masing-masing masyarakat komunal atau masyarakat adat kita. Masing-masing daerah punya kekayaan demokrasi sendiri. Yang jadi persoalan adalah kita kemudian menganggap apa yang kemudian ditawarkan demokrasi langsung adalah hidangan yang lezat. Padahal belum tentu. Betul, termasuk saya kemudian dulu berpikir demokrasi langsung menjadi lebih baik daripada dipilih oleh legislatif. Namun setelah beberapa dekade, beberapa tahun, beberapa step pilkada berjalan, harus kita akui dampaknya luar biasa, terutama terhadap krisis yang dinamakan dengan krisis kehangatan berwarga negara. Karena ada konflik-konflik kepentingan, konflik-konflik sosial, konflik politik yang hampir tiap hari dan hampir tiap saat terjadi, yang bicara tentang pemilihan. Harus kita akui, setelah pemilu DKI kemudian dilanjutkan oleh Pilpres 2019 kemarin dan sudah dilantik Presiden Jokowi, tapi residu konflik itu sampai hari ini masih terjadi. Maka ada satu hal yang perlu kita perhatikan, kenapa kemudian dikatakan demokrasi menurut Eri Mevri tersebut adalah anak pungut. Kita tidak mengenal pemilihan langsung.
Kita dikenalkan, bukan mengenal pemilihan langsung. Bukan tradisi kita. Maka kemudian lebih menarik kalau kemudian kita membaca, ini buku terjemahan, ditulis oleh Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt, yang judulnya Bagaimana Demokrasi Mati. Menarik dalam buku ini. Ditulis dalam buku ini bagaimana kemudian Barat menyadari demokrasi ditunggangi oleh cukong. Bagaimana dengan alasan demokrasi muncul pemimpin-pemimpin yang otoriter. Bagaimana dengan alasan demokrasi cukong-cukong mempengaruhi negara. Menarik dalam buku ini, dia katakan dalam buku ini, bagaimana demokrasi itu mati. Suatu analisis pemicu kewaspadaan mengenai bagaimana demokrasi didesak dan pedoman untuk memelihara dan memperbaiki demokrasi yang terancam bagi pemerintah, politik, dan individu. Dia kemudian mengupas bagaimana lahirnya Hitler, bagaimana lahirnya pemimpin-pemimpin di Kuba, bagaimana pemimpin yang lahir yang awalnya bagus, tetapi dalam proses demokrasi, tetapi setelah berkuasa kemudian dia menjadi pemimpin yang tidak bagus atau yang otoriter. Termasuk kemudian dalam buku ini dikupas tentang bagaimana kemudian dalam satu malam Hillary bisa kalah dalam pemilihan presiden. Artinya apa? Buku ini dikupas oleh dua orang profesor Harvard. Yang menarik adalah mulai menyadari kelemahan demokrasi langsung. Dan menarik lagi kalau kemudian, kalau seingat saya, Tan Malaka juga pernah menulis. Kalau tidak salah dalam buku Nar Republik, Tan Malaka juga mengatakan bagaimana demokrasi dipakai sebagai alat legitimasi bagi kaum borjuis atau kaum kapitalis. Saya tidak anti demokrasi. Tetapi yang harus kita pahami lagi adalah apakah pilihan demokrasi itu hanyalah ala Amerika atau ala Barat? Atau apakah demokrasi itu hanya berupa pemilihan langsung? Saya yakin ada pilihan lain. Saya memahami suara rakyat itu adalah asal rakyat diberikan akses untuk memilih. Apakah lewat wakil-wakilnya? Dia memilih wakil-wakilnya, kemudian wakil-wakilnya yang memilih. Atau kemudian berdasarkan kesepakatan, karena kita adalah negara kesepakatan, Republik Indonesia yang ketika dilahirkan kita sudah sepakat memilih bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, maka menurut saya gagasan yang harus dilakukan adalah ada beberapa kekayaan demokrasi yang ada di Indonesia, di masyarakat lokal Indonesia. Kenapa ini tidak kita angkat? Dalam polemik hari ini, dalam polemik dan krisis tentang apakah Pilkada 2020 akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020, ini menarik di tengah wabah COVID-19 ini. Kenapa? Betul ada gagasan, saya usulkan adalah bagaimana kemudian untuk kondisi krisis ini dipilih oleh legislatif. Tetapi ada tawaran berikutnya adalah bagaimana kalau kemudian berdasarkan pikiran negara kesatuan dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kita serahkan model pemilihan kepala daerah sesuai dengan kearifan lokal yang ada di masing-masing daerah di 34 provinsi di Republik ini. Kemudian ada yang bertanya, apakah kemudian tidak kemudian menjadi kerajaan? Oh, ya jelas tidak, karena kerajaan setelah kita merdeka dia sudah melebur. Walaupun ada daerah istimewa Jogja, tapi dia melebur dalam bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak melihat itu. Satu sisi kita selalu berkampanye kita adalah negara yang berbudaya, negara yang punya nilai-nilai kehidupan yang berbeda dengan Barat, tetapi pada nilai-nilai ketimuran. Namun seringkali kita sering menatap ke Barat tanpa pernah mengelaborasi apa yang menjadi kekayaan kita. Ingat,
Kutipan yang diucapkan oleh Eri Mevri menjadi menarik. Demokrasi anak pungut, kebudayaan adalah anak kandung yang kemudian dijadikan anak tiri. Artinya tidak dipedulikan. Dalam gagasan ini sudah ditulis oleh 2 orang profesor Harvard. Bagaimana kemudian demokrasi mati di tangan-tangan orang-orang yang naik karena demokrasi. Bagaimana orang-orang menggunakan demokrasi untuk menguasai birokrasi, tetapi setelah berkuasa lupa dengan hakikat demokrasi. Menarik kita kupas, kita diskusikan bagaimana ke depan kita menata demokrasi ala Indonesia berdasarkan konsep Bhinneka Tunggal Ika, atau kemudian yang dikenal dengan pluralisme demokrasi. Kalau dalam hukum dikenal, John Griffin kalau menyampaikan ada pluralisme hukum, bagaimana kita juga menawarkan pluralisme demokrasi. Artinya demokrasi otentik berdasarkan kebudayaan dan kebudayaan dan kearifan lokal yang ada di bumi Nusantara ini. Kita selalu teriak NKRI, tetapi sering memakai baju dan pikiran orang lain, menggali isi perut Republik ini. Bagaimana ke depan Republik ini betul-betul mempunyai nilai dan karakter sendiri sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Kemudian ada pertanyaan, kalau begitu dalam era global kita kembali ke belakang? Saya katakan tidak. Kita boleh kemudian menjadi modern, tetapi tidak berarti harus menjadi western atau menjadi barat. Kita menghadapi globalisasi dengan memperkuat nilai-nilai yang ada dalam masyarakat kita. Itulah nilai-nilai otentik yang sudah kita kenal sejak pra-kemerdekaan. Hari ini kita terjebak pada hal-hal yang kemudian pada hal-hal yang kemudian masyarakat kita asing dan tidak kenal, tetapi dipaksa masyarakat kita untuk mengenalnya. Lebih baik demokrasi yang sudah dikenal dalam masyarakat lokal kita secara turun-temurun, kita bangkitkan kembali, kita pakai kembali dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Ini hanya untuk memilih kepala-kepala daerah. Kalaupun pilihan lewat legislatif menjadi tidak menarik, maka menurut saya lebih menarik kalau Aceh punya cara pemilihan sendiri lewat Wali Nangguru Aceh Darussalam, DIY kemudian diangkat otomatis di Papua dengan sistem noken, kemudian di Jakarta bisa saja wali kota dan bupati langsung ditunjuk oleh gubernur DKI, atau kemudian Sumatera Barat dikenal dengan masyarakat kesatuan masyarakat hukum adatnya, ada anggota, ada nenek mama, ada penghulu pucuk, ada kemudian ampek suku. Maka kemudian bagaimana kemudian wakil agar biayanya tidak tinggi, konflik tidak tinggi, maka digunakanlah cara-cara demokrasi yang sudah dikenal dalam masyarakat kita. Atau kemudian bagi masyarakat Kalimantan, Dayak, masyarakat Papua, masyarakat Maluku, masyarakat NTT, NTB, atau Jawa sendiri. Artinya apa? Kita berikan pilihan model-model demokrasi lokal tanpa harus menyeragamkan pola pemilu kita, pemilihan kepala daerah kita. Sehingga masyarakat, saya yakin ketika dia kenal dengan sistemnya, dia paham tentang cara yang sudah mereka kenal dari dahulu kala, maka akan lebih mudah, dan mudah-mudahan konflik sosial yang terjadi di tengah masyarakat gara-gara demokrasi langsung atau pemilihan kepala daerah bisa kita atasi, termasuk budaya moneypolitik, termasuk budaya intimidasi, termasuk budaya yang budaya yang kemudian budaya populis yang kemudian tidak menjamin melahirkan pemimpin-pemimpin yang baik. Yuk bersama-sama kita pikirkan. Bagi yang belum membaca buku ini, menarik menjadi introspeksi bagi kita bagaimana kita mengevaluasi demokrasi yang kita kenal hari ini. Mereka yang menulis ini sudah mulai menyadari ternyata demokrasi juga punya kelemahan. Kita juga perlu mengevaluasi
bagaimana demokrasi yang efektif, efisien, berbiaya murah, tapi mampu melahirkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas, pemimpin-pemimpin yang bisa bekerja dengan baik, pemimpin-pemimpin yang punya ide-ide cemerlang untuk membangun Indonesia yang kita cintai. Jangan teriak Pancasila, jangan teriak aku Indonesia, kalau belum kemudian mampu menggali nilai-nilai yang ada sebagai nilai-nilai luhur yang sudah dikenal dan diwarisi oleh para leluhur kita. Mari kembali kita ingat demokrasi otentik, hukum otentik yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.